Apakah dikatakan ada ruang lain yang tersembunyi di sini? Pria paruh baya berjubah hitam itu menebak, jiwanya yang kuat memindai ruang di sekitarnya, dan dia tidak melewatkan setiap inci, tetapi tidak menemukan apapun. Kekuatan jiwa yang kuat dan bagus sepertinya sudah ditemukan. Kekuatan jiwa di luar monumen tadi tidak diragukan lagi melampaui kekuatan jiwa alam kaisar. Xiao Yan dengan cepat mengambil kekuatan jiwanya, berdiri, menggerakkan otot dan tulangnya. Lengan dan tulangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Xiao Qi, kita harus pergi, kita akan ditemukan. Xiao Yan berjalan menuju Xiao Qi, melihat Xiao Qi masih duduk dan berlatih. Api langit Xiao Qi telah ditarik kembali saat ini, dan dengan cepat membuka matanya. Kekuatan jiwa dilepaskan, dan matanya segera menjadi merah. Kakek-kakek mereka? Apa mereka semua sudah mati? Xiao Qi bertanya dengan gemetar, kekuatan jiwanya tidak merasakan sedikit pun nafas Xiao Li dan Xiao Long. Xiao Yan tersenyum pahit. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya. Suasana Xiao Li dan Xiao Long memang menghilang, tetapi Xiao Yan kemudian dengan hati-hati menjelajahi dan menemukan bahwa ada jejak ruang yang hampir di luar abaikan sedikit pun nafas. Tenang, kakek dan mereka masih hidup, mungkin mereka terluka, kami akan menyelamatkan kakek dan mereka. Kata Xiao Yan menatap mata kemerahan Xiao Qi. Wajah halus asli Xiao Qi menjadi lebih cerah karena mata kemerahan yang mengikutinya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa karena kekuatan jiwa Xiao Qi, mereka telah mengungkap harta benda mereka. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, dia mendengar ledakan, Xiao Yan tiba-tiba mendongak, dan dengan cepat menatap Shimen. Tampaknya lebih cepat dari yang kuharapkan. Sudah terlambat, Xiao Qi, keluarkan kompas yang diberikan leluhur Xiao Long kepadamu, kamu akan tahu jika kamu menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Cepat! Ning berkata dengan cepat kepada Xiao Qi, cahaya di tangannya terkejut, dan penguasa raksasa berwarna kuning gelap muncul di tangan Xiao Yan. The Different Fire Hang Ancient Ruler telah ditingkatkan menjadi Sky Fire Hang Ancient Ruler setelah Xiao Yan menyerap kekacauan yang benar-benar menyatu. Xiao Yan tidak bisa mengawasi penguasa kuno di tangannya. Perasaan seluruh penguasa kuno dan nafas yang memancar darinya telah menjadi sangat berbeda dari penguasa kuno sebelumnya dari api yang berbeda. Nafas yang lebih kuno dan kuat memenuhi Xiao. Peradangan seluruh tubuh. Kamu menemukan koordinat yang bagus. Koordinat terbaik ada di dalam pegunungan. Aku akan menunda sebentar. Xiao Yan berbicara, di jari kaki, melewati seberkas cahaya. Seluruh tubuh Xiao Yan menghilang seperti teleportasi. Xiao Qi mendekat. Ledakan! Seluruh Shimen rusak keras kepala, dan beberapa bayangan muncul di pintu. Panas! Hah! Sepertinya ada aroma api surgawi. Ada cukup banyak bayi di keluarga ini. Seorang pria berjubah hitam memimpin dan melangkah masuk, memandangi monumen yang masih merah di dalamnya, mencibir. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mendongak dan menatap dirinya sendiri. Sesosok bergegas menuju dirinya sendiri. Gelombang panas yang sangat besar menutupi penampilan sosok itu. Bayangan besar langsung memadat, dan kemudian dia dipukuli dengan kejam terhadap pria berjubah hitam itu. Turun, bayangan besar itu jatuh, dan gelombang panas di sekitarnya tampak terkoyak oleh bayangan raksasa itu. Pria berjubah hitam itu bergetar, lengannya sedikit terangkat, dan kekuatan besar membelah kepalanya dan menutupi wajahnya. Pria berjubah hitam itu sama sekali tidak siap, dan seluruh sosok itu mau tidak mau mundur selangkah. Pergilah! Guntur melintas di angkasa, membawa sinar cahaya. Pria berjubah hitam menstabilkan tubuhnya, dan ketika dia melihat dengan saksama, tidak ada yang tersisa. Lari! Kejar aku! Mereka seharusnya tidak lari jauh, lapor kembali, biarkan klan mengirim seseorang lagi, cari yang keras. Pria paruh baya berjubah hitam di luar mengguncang lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan melarikan diri di bawah kelopak mata mereka.
Jauh di dalam pegunungan iblis, nafas unik dari hutan meresap. Di pegunungan, raungan Warcraft terdengar dari waktu ke waktu, membuat seluruh pegunungan tampak berbahaya. Di hutan, cahaya biru menyala, dan dua sosok tiba-tiba muncul. Kedua sosok ini bukan yang lain, melainkan Xiao Yan dan Xiao Qi. Xiao Yan masih memegang penguasa api kuno di tangannya. Penguasa Tianhuo Henggu di tangannya dimasukkan ke dalam tubuh, dan menyeka keringat di dahinya. Akhirnya lolos. Duduk di tanah, Xiao Yan mulai berpikir. Xiao Yan sebelumnya menduga bahwa jubah hitam ini adalah milik iblis, tetapi tidak mungkin untuk menentukan cabang iblis yang mana. Sebagian besar alasan mereka harus mendapatkan diri mereka berasal dari perintah setan darah di tangan mereka. Adapun bagaimana mereka tahu itu adalah tempat kaisar dimakamkan, Xiao Yan tidak memikirkannya. Setan pasti punya rahasia sendiri. Lulus. Hari ini, orang-orang Xiao dalam masalah, mereka dikejar sendiri, dan lawan mereka sangat kuat. Jika mereka ingin menyingkirkan kesulitan saat ini dan menghilangkan krisis rakyat Xiao, mereka hanya dapat menemukan keluarga iblis darah bernama Xuan Huang. Xiao Yan berdiri, melihat sekeliling, dan melepaskan kekuatan jiwa, dan dengan hati-hati mendeteksinya. Tidak apa-apa untuk tidak mendeteksi. Dalam deteksi ini, Xiao Yan segera menemukan banyak nafas yang sangat arogan. Dia terkejut, menoleh untuk melihat Xiao Qi, dan bertanya, "Xiao Qi, di mana kamu berteleportasi? Ini harus menjadi kedalaman pegunungan Tianmo. Pinggiran mudah ditemukan, jadi saya memilih koordinat yang lebih jauh." Jawab Xiao Qi. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, yang persis seperti yang dia inginkan. Melihat kompas tanah yang masih ada di tangan Xiao Qi, kompas tanah itu tidak ada cahaya sama sekali, ternyata energinya telah habis. Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil kompas tanah dari Xiao Qi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berkata, "Tampaknya energi yang dikonsumsi untuk mentransmisikan dua orang bersama-sama terlalu besar. Kompas tanah ini telah dihapus." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia membuang kompas di tangannya. Energi kompas yang disediakan oleh Xiao Long telah habis. Sekarang ini adalah produk limbah dan tidak ada gunanya menyimpannya. Ketika Xiao Yan bergerak, sosoknya mulai naik perlahan, dan dia siap untuk melihat medan sekitarnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan turun dan berkata kepada Xiao Qi, "Ayo pergi ke pegunungan di sana untuk beristirahat dan kita harus meninggalkan Dizhou. Kita harus menemukan keluarga iblis darah secepat mungkin." Perintah dikirim untuk mendapat kesempatan menyelamatkan orang-orang Xiao. Kedalaman pegunungan setan terlalu berbahaya hari ini. Saya belum pernah ke sana dan saya tidak tahu banyak, tetapi saya masih tahu beberapa perkiraan rute. Seharusnya Anda dapat meninggalkan Dizhou dan mencapai prefektur Diwan melalui pegunungan di seberang. Yuanzhou adalah tempat yang lebih besar dan lebih kuat daripada Dizhou. Kami benar-benar ingin pergi ke sana. Xiao Qi tampaknya lebih mengenal seluruh benua Doudou daripada Xiao Yan yang belum pernah ke sana. "Ayo pergi!" Xiao Yan mengangguk. Bukan hal yang baik untuk tinggal di hutan sekarang. Suasana sekitarnya membuat Xiao Yan sangat waspada. Xiao Yan dan mereka berlari keluar dengan kompas, dan orang-orang Heipao tidak dapat mengetahui kemana Xiao Yan dan Xiao Qi diteleportasi, dan mereka tidak dapat ditemukan untuk saat ini. Langkah kaki Xiao Yan berat, dan seluruh tubuhnya terbang, dan sosoknya muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Xiao Qi tidak menunjukkan kelemahan, dan jari kakinya sedikit lebih ringan, yang ternyata kecepatannya hampir sama dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan berkilat karena terkejut, tetapi Xiao Yan segera menyadari balas dendam Xiao Qi, balas dendam atribut angin, dan kecepatannya secara alami adalah yang tercepat di antara semua atribut. Xiao Qi menyusul Xiao Yan, matanya berkibar dan menatap Xiao Yan. "Kenapa kamu lebih cepat dariku?" "Aku bertarung dengan angin. Aku lebih kuat darimu." Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. "Ah, kamu sudah maju lagi."
Xiao Qi baru tahu saat ini bahwa dia jelas tidak bisa melihat kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berapa banyak yang sudah kamu dapatkan di barisan? Xiao Qi terus bertanya. Puncak bintang kedua. Xiao Yan sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Apakah kamu masih manusia? Sudah berapa lama sejak kamu pertama kali tiba di benua Doudi? Kamu telah mencapai puncaknya di masa-masa awal 2 bintang, dan kamu belum membiarkan orang hidup. Terkutuk di mulutnya. Sebelumnya, Xiao Qi sedikit tidak puas dengan kejeniusan Xiao Yan, tetapi setelah menghubungi di monumen yang kacau, dan sekarang dia telah menyaksikan bakat jahat Xiao Yan, hati Xiao Qi benar-benar yakin, dan dia juga penuh dengan mengatakan tidak mengetahui kapan kebahagiaan akan muncul, pria ini adalah suaminya.